Wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum. Segala puji dan bernubuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah mempertemukan kitanya di balai yang mulia rayanya, di daerah mulia rayanya, antara alumni Ummul Aiman yang kita singkat dengan Kikabua dengan ayahanda kitanya Mukarram Wali. Salam dan salam senantiasa pula kita sajikan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, semoga kepada dan sahabat beliau sekalian yang kamu muliakan, ayahanda yang kamu muliakan asatid Ummul Aiman, juga yang kamu muliakan para tulab takharijun min Ummul Aiman rahimakumullah, juga ustazat dan sekalian semuanya. Alhamdulillah atas kerjasama kita nyoba Bandung, juga doa dari ayahanda kita, acara buka puasa bersama alhamdulillah sukses, dan juga acara salat tarawih berjamaah alhamdulillah juga sudah selesai. Semoga Allah berkati kita. Selanjutnya agenda kita malam ini adalah temu ramah atau mendengar nasihat bimbingan wasiat dari ayahanda kita pada malam yang berbahagia ini. Mungkin nanti Wali akan memberikan kesempatan kepada kita untuk dialog dan tanya jawab. Baik, untuk memperhemat waktu, kami mintakan kesediaan ayah kitanya untuk memberikan nasihat, tausiah dan wasiat kepada kita bersama. Kepada yang mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Disyukur alhamdulillah pada malamnya, tepatnya pada malam 20 Ramadan, Allah telah memberikan kesempatan kepada yang Bandung, yaitu mengerat kembali silaturahim antar misalnya alumni, antar misalnya bekas santri Ummul Aiman pada malamnya pun terasa satu keluarga sama-sama yang berbuka puasa dan ada jid. Ini adalah menjadi suatu tradisi yang diadatkan, di mana akan tumbuhnya keeratan silaturahim. Maka dengan kesempatan yang berbahagianya, sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada dan sahabat beliau sekalian. Berikut dari banyak penghormatan atau terima kasih kepada ananda sekalian, baik yang laki maupun yang perempuan, yang sedang menuntut ilmu di Banda Aceh, dan juga yang sedang mempraktikkan ilmu di Banda Aceh, karena sebagaimana sabda Rasul, man arada dunia fa'ali bi'ilm, siapa yang mau sukses di dunia maka kepadanya adalah ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa yang mau sukses di akhirat maka kepadanya pun ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil-ilm, barang siapa yang mau sukses di dunia dan di akhirat maka kepadanya pun ilmu. Maka manusia yang berilmu, manusia yang sukses. Manusia yang tidak punya ilmu, manusia yang tidak sukses, yang sombong. Maka alhamdulillah, anda sekalian masih dalam menuntut ilmu,
tidak kontinu di perguruan, dan juga sedang mempraktikkan ilmu yang sudah ada, di mana ada dari Ananda yang sedang berkeluarga atau bermasyarakat atau berprofesi sebagai wira swasta atau berprofesi sebagai pengusaha, berprofesi sebagai mu'alim dan sebagainya. Itu tidak lepas dari mempraktikkan ilmu. Maka dalam pertemuan pada malam yang berbahagia ini, Tuan sangat berbesar hati berjumpa dengan Ananda sekalian, karena dengan berjumpa dengannya bisa kita pesan memesan, bisa kita jalin isi mengisi, bisa membagi. Kadang-kadang kamu selaku guru dari Ananda ini dalam mengajar banyak ketinggalan dan banyak yang luput dasar pengalaman yang masa dulu dan tempo dulu. Mungkin dengan perkembangan masa sekarang sudah agak berubah, bisa menjadi kita dapat membagi pengalaman untuk kita dapat terapkan di pesantren ataupun di daerah-daerah untuk masa sekarang dan masa depan. Sebagaimana Sayyidina Ali berpesan, "Adibu auladakum yawmihim la yawmikum." Berikan bimbingan kepada anak kamu untuk kepentingan hari mereka, bukan kepentingan hari kamu. Maka masa lumpur berbeda dengan masa ini. Masa ini berbeda dengan masa itu. Maka dalam halnya pandai-pandai orang mengajar sekarang. Jangan sampai yang diajarkan itu seakan laku di masa yang akan datang. Bagaimana juga yang diajarkan itu barang yang sudah dan yang sekarang dan terus barang yang akan datang. Itu adalah suatu pendidikan yang ideal pada masa sekarang. Maka oleh karena demikian, Ananda sekalian, Tuan berbesar hati dari kalian, dari perguruan, bahkan kemarin kita telah membagi dari IKAWA ini, alumni IKAWA ini ada berprofesi mu'alim, orang mengajar, tentu, guru, dosen, dan sebagainya. Itu satu profesi yang paling terpuji. Bagaimana sabda Rasul, khairukum mu'alim. Sebaik-baik kamu adalah pengajar. Dan pengajar itu adalah orang punya ilmu. Orang punya ilmu saksi daripada Allah sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi saksi nomor 3, orang yang berprofesi sebagai ulul ilmi atau orang yang punya ilmu, walaupun ilmu sekedar. Ada yang berprofesi sebagai wira swasta. Wira swasta, yakni orang berprofesi pengusaha. Itu pun tidak kalah pentingnya, tidak kalah baiknya sebagaimana sabda Rasul, ayul afdal a'mal. Perbuatan apa yang paling baik ya Rasul? Maka Rasul bersabda, bai'un mabrur, penjualan transaksi yang tidak ada tipuan dan amal manusia dengan hasil daripada karyanya. Maka orang berwira swasta terjun dalam dagang atau dalam bisnis itu tidak kurang baiknya selama masih dalam koridor agama. Ada juga yang berprofesi yang sudah kita bagi kemarin, yang mu'alim, yang swasta, apalagi yang mahasiswa yang masih belajar. Ini yang mahasiswa atau yang mahasantri. Nah, tidak kalah pentingnya mahasantri. Jadi yang dari dan juga dari apa lagi? Puan. Ya. Nah, semuanya itu adalah tujuan yang sama untuk mencari kehidupan dunia dan akhirat yang berbahagia, baik daripada agama. Cuma ingin pada malamnya untuk ditujukan, karena sebenarnya pendidikan dayah ada satu keunikannya, yang barang siapa memelihara keunikan itu berarti masih ada sifat kedayahan padanya. Udang dayahnya
Daya adalah sebuah lembaga pendidikan yang mencetak murid sadar beragama, ikhlas beragama. Beda dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tapi pendidikan Daya adalah untuk mencetak atau untuk membuat atau mengkaderkan santri itu atau peserta didik Daya adalah sadar beragama. Akibat daripada sadar beragama, maka agama itu bisa mewarnai hidupnya. Maka apabila seorang yang sudah mantap hidayah, ilmunya itu, kehidupannya itu bisa diwarnai oleh warna Daya. Apa itu warna Daya? Warna Daya adalah pengamalan ilmu agama. Itu mesti Daya. Makanya alhamdulillah anak-anak ini sekalian, di mana saja kita berada, profesi apa yang kita berada, tetap ciri khas Daya. Warna daripada agama ada pada kita. Makanya saya harapkan kepada anda sekalian, warnailah hidup kita dimanapun profesi kita berada dengan warna Daya, yang warna pengamalan agama. Baik tingkah, kelakuan, sifat terjang dan pergaulan, semuanya mewarnai agama. Pengamalan agama yang terbukti di perangkat Daya. Maka dalam pengamalan agamanya, sebagaimana dalam satu hadis, dalam hadis yang kedua masa Al-Ba'in, yaitu Nabi sedang duduk berkata Muhammad Sayyidina Umar, Nabi sedang duduk dengan para jamaah, datang seorang, seakan seorang laki-laki yang perantau. Baju putihnya bajunya putih, rambutnya putih, datang kepada Rasul, duduk berhadapan dengan Rasul, duduknya bersandar kepada Rasul, tangannya di atas dua paha Rasul. Maka orang itu menanyakan, sedangkan para sahabat mengamati jangan apa yang sedang terjadi pada Rasul. Maka orang laki-laki itu menanyakan, apakah Islam? Maka Rasul menyatakan Islam itu cuma rukunnya, ucap kalimat syahadat, diri sembahyang, tunaikan zakat, puasa dan haji. Benar. Maka menanyakan lagi, mana iman? Iman adalah iman dengan Allah, dengan dia Rasulullah, kitab Allah, malaikat Allah, hari akhirat, untung baik dan untung jahat. Kadar baik dan kadar jahat. Ditanya lagi, apa itu ikhlas, ihsan? Ihsan ataupun ikhlas, anta'udallah ka'annaka tarah. Dan takut tarah fa'inhu yarah. Kamu menyembah Allah seakan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak sampai melihat Allah, maka yakinkanlah Allah akan melihat kamu. Tanya lagi, apa itu kapan itu kiamat? Masa kiamat? Lebih tahu orang yang tanya daripada orang yang tanya. Mana tanda kiamat? Tanda kiamat adalah antaridal amati wabbaha. Akan dilahirkan oleh budak akan tuannya. Dan engkau lihat nantinya pada satu hari, orang status sosialnya yang rendah, dia melambung-lambung membangun bangunan yang bagus. Dia seorang fakir, seorang miskin, tidak pakai sandal, pengembala, tapi dia bermegah-megah untuk membangun bangunan. Yaitu status sosialnya berubah. Status sosialnya berubah, seperti berubah hari dan malam. Yang maksud dalam hadis itu adalah begitu sesudah menanyakan, maka orang itu bilang. Maka Rasul menanya, apakah kalian tahu siapa itu? Sahabat mengatakan tidak. Itulah Jibril. Secara bersahaja datang ke sini, ke jamaah, ke forum yang mulia ini, untuk mengajarkan agama kepada kami. Jadi disimpulkan dari situ, dalam hal itu, agama itu diperoleh dari guru.
agama itu diperoleh dari tengku, agama itu diperoleh dari ustaz. Bukan agama itu diperoleh dari almanak, dari kalender, dari TV. Yang paling jahatnya agama diperoleh dari Google. Karena anda sekarang sudah IT semua agama pakai dari apa namanya? Yang terhormat paduka yang mulia apa? Google. Itu yang paling jahat. Ya, agama itu diperoleh dari guru. Sebagaimana Rasul mengatakan tadinya Jibril datang secara bersahaja untuk mengajarkan agama. Cara pengambilan agama, materi agama. Cara pengamalan agama itu datangnya Jibril. Pertama cara pengambilan agama dari guru yang bagaimana? Guru yang musyafahah, guru yang bertemu. Bagaimana bertemu Jibril dengan Rasul dua bertemu. Maka timbullah satu istilah, istilahnya istilah mulaqah. Apa namanya? Mulaqah. Nah, sistem mulaqah, manhaj mulaqah. Manhaj bertemu guru dengan murid. Itu sistem itulah yang agama, yang pengambilan agama yang jauh daripada kekeliruan. Tapi kalau ilmu itu didengar-dengar, lebih-lebih berilmu sama Google, bertemu di almanak atau di sama kawan dia bertanggung jawab, itu tidak dipastikan keamanan. Yang kedua ada guru yang membimbing cara pengambilan agama. Dan apa itu agama? Islam. Apa itu agama? Iman. Apa itu agama? Ihsan. 3 agama. Islam pengamalan kita. Iman ideologi kita. Ihsan adalah perpaduan daripada iman dan Islam yang dibungkuskan dalam satu akidah atau dalam satu prinsip, yakni ikhlas. Ketika Islam itu adalah dari beriman. Islam dan iman, maka timbullah ikhlas. Maka inilah agama. Maka orang yang mau meruntuhkan agama, itulah yang didabrak. Pertama, keyakinan kita tentang ketuhanan. Tentang membahas kepada rukun pertama dari para rukun Islam itu adalah dibahas oleh ilmu akidah. Kesaksian kita keberadaan Allah, kesaksian kita keberadaan Rasulullah dibahas dalam ilmu akidah. Tadi bibit Tuhan, mana ada Tuhan yang melainkan Allah, Allah lah yang disembah. Mana Allah itu? Allah yang wajibul wujud, yang ada. Mana Allah itu? Allah yang maha perkasa. Mana Allah itu? Yang Allah yang punya nama. Di mana Allah? Jangan tanya di mana, Allah tidak ada di mana. Kalau tanya di mana berarti ada tempat Allah. Mustahil bertemu. Bukan Tuhan di bumi, bukan Tuhan di langit, bukan Tuhan di alam. Allah ada. Di mana ada Allah? Bukan di tempat. Karena tempat ialah sifatnya makhluk. Bukan Allah di langit, bukan Allah di atas aras. Allah itu ada. Allah itu tiada tempat. Allah itu tiada jihad. Itu kebenaran kita terhadap Allah. Dan Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Dan Allah itu dia berkongsi pada mengerjakan Allah khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah tidak berkongsi pada mengerjakan sesuatu. Sendirinya Allah mengerjakan. Zat Allah itu satu. Zat Allah tidak susun daripada an-nasir. Zat Allah tidak ada sesuatu lain yang sama dengan zat Allah. Sifat Allah satu. Tidak ada dua sifat yang sama. Tidak ada zat lain yang sama dengan sifat Allah. Cuma Allah yang berbuat. Maka wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada afal. Itu namanya wahdani, wahdaniyah Allah. Bukan wahdaniyah
Bukan tauhid kita tauhid uluhiyah, bukan tauhid kita tauhid uluhiyah, itulah istilah daripada, bukan istilah Asy'ariyah. Istilah orang. Makanya kalau wahdaniyah kita tetap wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Adapun ada istilah tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, itu bukan istilah kita, itu istilah orang. Lebih baik jangan tiru. Jadi tauhid kita adalah tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada amal. Bagaimana tauhid pada zat? Zat Allah satu. Zat Allah tidak tersusun daripada nasir. Tidak ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Sifat Allah satu. Tidak ada sifat Allah yang sama. Tuhan tidak dua kudrat. Tuhan tidak dua iradah. Dan tidak ada zat yang lain yang bersifat seperti sifat Allah. Itu ternyata tauhid pada ada sifat. Ketiga tauhid pada ahmad, cuma Allah yang berbuat, lain di. Kelima-lima itu namakan wahdani daniyah. Beda dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu punya istilah orang untuk menghantamkan kita yang membolehkan takwil pada ayat, membolehkan takwil pada sifat-sifat Allah. Misalnya seperti Allah Ar-Rahmanu ala arsy syawa. Tuhan Allah yang Maha Pemurah. Al-Asy di atas arsy yang istiwa ia, yang bersemayam ia. Itu mana istiwa menurut paham kita dari ahli sunnah kita adalah bermakna istiwa yang layak, atau makna istiwa itu bermakna qahara, menguasai. Tapi orang yang bertauhid uluhiyah, yang boleh jadikan istiwa itu selain daripada istiwa bermakna semayam. Itu sampai sekarang kita belum terpaham berarti. Tapi orang yang daripada Wahabi Salafi sudah mulai sekarang mengkafirkan ataupun menyesatkan orang yang mengatakan makna istiwa itu adalah bermakna ta'wil. Ini bermakna qahara atau bermakna menguasa. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah yang lain. Misalnya wajah bagi Allah. Kita makna wajah bagi Allah hanya zat. Ada juga makna wajah yang cocok dengan Allah, bukan arti muka. Kalau kita boleh bermakna tauhid, itu makna daripada tauhid kita. Tapi kalau orang yang berpaham tauhid uluhiyah dan rububiyah itu tidak boleh. Orang yang tauhid namanya syirik. Maka mudah sekali orang mensyirikkan orang yang daripada kita, daripada Asy'ariyah, daripada orang-orang yang beranazah dan berbicara tentang akidah. Maka karena inilah tentang ilmu tauhid sekarang banyak sekali serangan-serangan dari luar, lebih-lebih daripada golongan yang bernama dengan Salafi Wahabi, yang mengangkat-angkat masalah-masalah baik berhubungan masalah akidah atau masalah-masalah furu'iyah yang tidak cocok dengan kita. Karena Aceh di agama Islam di Aceh adalah bermazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dalam amaliyah bermazhab Syafi'i. Dalam tasawuf adalah atau ilmu akhlak berpedoman pada ihya. Itu sudah suatu aliran yang tidak tawar-menawar lagi di Aceh ini semenjak Iskandar Muda, semenjak Nurul Aranidi, semenjak Abdul Rauf As-Singkili. Maka karangan Abdul Rauf As-Singkili, karangan Nurul Aranidi, itu semuanya berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Tapi dengan gara-gara ada aliran impor, ini bisa berbalik semua. Cuma karena dulunya tidak begitu dahsyat, karena dibatasi oleh mungkin karena dibatasi oleh konflik, tidak begitu dahsyatnya
tapi karena konflik sekarang tidak ada, kita sekarang dalam gerakan demokrasi liberal atau demokrasi yang tidak terkendali, maka paham-paham yang sesat itu muncul tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan. Maka paham-paham inilah yang perlu disikapi oleh orang yang punya ilmu, yang disikapi oleh pesantren-pesantren. Jangan sampai anak pesantren itu yang bisa kena seperti ini. Malata Abraham. Masa si Edi alumni dari Umul Eman bisa terjerumus kepada dalam Malata Abraham. Itu menjadi pertanyaan. Makanya saya sendiri sekarang kepada anda sekalian, mana saja baiknya yang pergi maupun tak, cobalah ilmu-ilmu yang ada sekarang di Aceh ini kita sedang dilumuri oleh negara-negara daripada pengaruh-pengaruh yang impor, baik bidang akidah maupun bidang misalnya pengajian. Kita sudah tahu tentang bagaimana hukumnya mauludan. Mauludan itu sebagian daripada syiar agama Allah untuk merayakan atau merasa mentakdirkan peringatan zikra kita, nostalgia kita kepada hari lahirnya Rasul. Bahkan hari lahir Nabi Isa pun salamun, diucapkan selamat-selamat. Apalagi pada waktu lahir Nabi, Nabi sendiri menghormati hari lahirnya dengan Nabi puasa pada hari Senin-Seninnya oleh sahabat. Mengapa Rasul puasa? Karena hari Senin ini hari yang leto, hari yang dilahirkan aku. Maka karena hari ini dilahirkan aku, maka saya untuk syukuri nikmat kelahiranku, maka aku puasa. Berarti Nabi sendiri merayakan hari lahirnya, walaupun caranya puasa itu teknisnya namanya. Teknisnya potong kambing, teknisnya potong itik, teknisnya potong apa? Potong tumpeng, itu teknis namanya. Tapi yang altaratan atau hakikat daripada zikra itu adalah mengenang kembali kelahiran daripada penghulu kita Rasulullah. Nabi sendiri mengenangkan kembali dengan cara puasa. Cuma teknisnya yang berbeda, itu pun diharamkan. Karena ditakutkan kepada memperusakkan individu. Begitu juga sembahyang, niat dalam sembahyang. Kita mazhab Syafi'i niat sembahyang dalam takbiratul ihram. Orang itu membolehkan di luar takbiratul ihram. Bahkan usalli itu haram. Mengapa? Enggak ada hadis yang usalli. Memang kita enggak ingkar usalli itu bukan sunnah dong. Cuma sunnah untuk menolongkan hati supaya hati itu bisa niatkan aku sembahyang. Ya aku katakan aku sembah. Bahasa Arab usalli. Maka dengan dibid'ahkan usalli, maka ada orang nggak mau usalli lagi karena bid'ah dalalah. Rafil, benar. Ketimbang kita masuk neraka lebih banyak usalli. Sedangkan dalam kitab-kitab kita yang diajarkan oleh kita semuanya sunat usalli. Karena dasarnya apa? Menolongkan hati supaya bisa niat sembahyang. Begitu juga masalah-masalah yang lain, ziarah kubur, yang lebih fatal lagi. Doa setelah kita buka puasa. Allahumma lakasuk wa bika aman wa la itu bid'ah. Kau bid'ah? Lala. Kalau lala fin mau masuk neraka? Jangan. Mau kan? Coba. Makanya kalau wahsy laki terus kalau dia mau makan langsung sudah kerok ya 18 ya. Karena kalau Allah lakasuk dulu masuk. Yang lebih fatal lagi. Berdasarkan satu hadis, apabila kamu dihidangkan kamu makan, ya, ada dihidangkan makan, mau makan, maka ucap kalau ilmu akan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Neraka, mau surga, Bismillah, neraka, Rahmanirrahim. Itu. Mengapa? Karena tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Karena yang barang tidak diucapkan oleh Nabi itu beda. Kalau beda. Kalau salah, mau masuk neraka, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketukunan hari ini. Maka kamu kalau tidak bisa kamu filter, jangan buka itu kalau TV roda. Itu TV roda, semuanya TV roda adalah semuanya disebarkan paham-paham
Ciri khas mereka, kumis dicukur, rambut dipanjang, celana antara betis dan tumit. Nah, kalau itu yang gantung-gantung dengannya, jambut panjang, karena ini jambut panjang, kalau yang bisa, cukup, nak kerja punya saya. Di Aceh Besar 6 yang sudah ada pesantren Wahab. Itu kan masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain yang sedang dibangkit-bangkitkan sekarang. Begitu juga masalah tarawih. Yang ada sekarang mesti tahu masalah tarawih. Nabi cuma yang salat tarawihnya 3 malam. Baca Nabi kena wafat. Wafat Nabi kan bulan apa? Rabiul? Sebelum Rabiul Awal apa? Safar. Ya Safar, Muharram, sebelum Muharram, Dzulhijjah, sebelum Dzulhijjah, ada. Sebelum Kaidah, Syawal, sebelum Syawal, Ramadan. Ramadan itu Rasul keluar malam 21. Malam 23 yang ganjil. Malam 25. Malam 26, 20 keluar. Subuhnya malam 27 Nabi keluar. Ditanya oleh sahabat, mengapa Rasul tidak keluar? Kami sudah kumpul-kumpul. Tidak, saya keluar karena kamu anggap fardu nanti. Kamu kalau anggap perlu, kamu tidak mampu mengenalkan sembahyang 5 waktu kahek, kemudian sembahyang malamnya. Dengan tidak saya keluar, maka itu tidak fardu. Berarti basuh sunnah. Berarti sunnah Nabi berapa sembahyang tarawih? Bukan cuma tarawih, sembahyang sunnah sembahyang malam berapa? 3. Malam berapa? 5. Malam 27 keluar waktu subuh. Ya, tanya sahabat mengapa tidak keluar, maka Rasul mengatakan, kasih aku merasa khawatir sampai kamu menganggap itu fardu. Tak justru maka kamu bisa ada lemah daripada itu, maka aku tidak keluar. Maka hukumnya sunat mendirikan malam. Berapa rakaat Nabi sembahyang dengan mereka? Itulah berlakulah falabina. Bilang Jabir sembahyang dengan kami berapa rakaat? Itu adalah jamaah. Summa autara, kemudian Nabi sendiri yang witir. Summa, kalau summa faedahnya tartib terakhir. Kemudian boleh. Nah, ya, witir terus. Ketiga terawih, kerjanya begitu sudah terawih. Sekarang bagaimana kejadiannya? Kalau itu perbuatan Nabi. Sekarang kejadiannya sudah sembahyang salat Isya, ceramah dulu, terawih 8 rakaat, setelah itu sampai witir dan saban malam. Kalau misalnya menjadi sifatannya bid'ah yang tidak dikerjakan Nabi, kemana kita itu? Kepada orang yang ceramah dulu, sudah itu salat saban malam, sudah itu sedangkan Nabi tak pernah cuma 8 rakaat saja sembahyang semua auta kemudian boleh. Bukan Nabi bilang saya witir, bukan auta witir ya, itu cerita dia berdiri pelajar Nabi. Maka kalau itu yang kita kerjakan berarti jauh dengan Rasul. Kalau kita anggap yang benar tidak dikerjakan Rasul, yang mereka yang obor benar itu lebih baik. Karena pada begitu Rasul sudah itu malam itu menjelang Rabiul Awal, maka Rasul meninggal. Hanya 2 tahun Nabi Yesus Nabi pun kena mening. Mati masa Abu Bakar hanya urusan tarawih fakon gaduh juga yang kalah dalam itu banyak orang buta, banyak urusan tarawih. Banyak orang tidak menerima zakat, udah habis zakat, banyak bikin tarawih. Hanya cek Abu Bakar dari 2 tahun kan? Kita tahu gaduh perang kan tahu ngau รื่องyang mur. Enggak ada hurung perang dengan hurung perang, hurung manik lah zakat. Itu sunnah Sayyidina Abu Bakar.
Mana Nabi nak perang Allah perang itu. Wah nak dekat itu masa Nabi. Nah, aku sangat lama macam bida. Bang naik ni. Mereka perang. Hana perang bang naik je. Coba wakai. Perang. Perang. Orangnya masa Abu Bakar, masa Nabi, masa perang Uhud, berapa banyak orang pergi perang Uhud di tengah jalan. Mereka itu putar, kamu lagi. Sudah nyari tak perang, kayak nyamna, kayak bang naik itu semua bang. Perang. Tapi masa Abu Bakar yang tidak betul, yang murtad langsung. Masa Sayyidina Umar kalah karena sudah dingin suasana, orang sudah netral, politik sudah stabil, orang yang perang, orang yang bawa main gatot tidak ada lagi, orang yang keluar sudah normal, yang kamu murtad kayak combat kembali, yang murtad sudah mulai kondusif lah. Maka kalian Sayyidina Umar mutumpuk-tumpuk pada malam Ramadan, Sino berempuk, Din berempuk, Nolempuk, Winang berempuk, semua malam. Dan Jabir yang riwayat laparkan pun ada. Maka oleh Sayyidina Umar berpugar sabuh sunnah. Hai, agam ketikan kaum satu imam. Yang ini satu imam. Maka Sayyidina Umar bercetiklah sembahyang tarawih 20 rakaat untuk ragam dalam satu imam, 20 rakaat satu imam bagi urang ini. Kekal Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Berarti ada pernah keluar daripada kelompokan umat bid'ah yang baik. Sahabat lain no comment. Menandakan ijma'. Berarti ijma' para sahabat bid'ah itu ada yang hasanah. Mana hasanah? Mengumpulkan jamaah tarawih dalam satu imam, yang laki mengumpulkan jamaah tarawih satu imam perempuan. Tiap-tiap yang tidak pernah dikerjakan dengan Nabi. Apakah itu bid'ah masuk neraka? Makanya terbagilah bid'ah dua. Abu Bakar, Umar mengatakan ada bid'ah hasanah. Nabi mengatakan kullu bid'ah dhalalah. Bid'ah mana yang dhalalah? Bid'ah yang bukan hasanah. Jangan tentangkan antara Rasul dan Sayyidina Umar. Karena Nabi sendiri mengatakan innallaha ja'al haqqa 'ala lisani Umar wa qalbi. Rasul Allah itu meletakkan kebenaran atas lidah Umar dan atas hati Umar. Semuanya ungkapan Umar, semuanya benar. Maka mulai pada masa Umar itulah sampai sekarang jamaah tarawih dalam masjid. Maka Masjid Nabawi 20 rakaat, Masjid Haram 20, kecuali Masjid di Oman itu 8. Tidak istilah karena tarawih karena pada masa itu didirikan oleh Sayyidina Umar 20 rakaat. Karena dalam 4 rakaat satu kali istirahat, 20 rakaat itu 5 kali istirahat. 1 kali istirahat namanya tarawih-tarawih. Kalau banyak-banyak istirahat tarawih, maka digalakan salat tarawih karena banyak istirahat. Tapi kalau dua istirahat itu bukan tarawih, terserah sama mereka. Jadi berarti kalau 20 rakaat itu cocok dengan namanya karena banyak istirahat. Makanya setiap 24 rakaat orang Makkah tawaf, orang Madinah ketimbang nggak tawaf ditambah lagi 36, jadi 16 rakaat lagi. Orang Aceh tidak usah tambah-tambah, biar 20. Karena salat tarawih 20 rakaat itu bukan jamaah tarawih semua malam dan jamaah tarawih satu imam laki satu imam perempuan sunnah Sayyidina, bukan 20 rakaat sunnah Umar. Sunnah Sayyidina Umar adalah mengumpulkan dalam satu imam. Adapun tarawihnya nyatanya pada masa Sayyidina Umar 20. Oh ada tulisan Jabir 8 yang jamaah, bukan tarawihnya. Maka masa Sayyidina Umar di tarawih di jamaah semua.
maka bukanlah satu kesimpulan terawihnya itu mesti derah. Habis. Masa Sayyidina Utsman. Karena Rasul mengatakan apabila kamu mendapat perselisihan nanti pada kemudian hari, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Atas kamu sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Apa yang saya kerjakan, apa yang dikerjakan oleh khulafai rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Lazimkan oleh kamu, gigitkan dengan geraham kamu. Maka pu yang berbuat di Nabi ikut. Pu yang berbuat di sahabat ikut. Urung ia ikut Nabi, ikut ahlu sunnah. Ia ikut sahabat, ikut wal jamaah. Maka timbullah ikut ahlu sunnah. Orang yang mengikut Nabi, yang mengikut sahabat. Bahkan ada orang menambah mengikut jamaah orang Islam. Mana yang lebih banyak? Itu namanya ahlu sunnah wal. Makanya sunnah masing-masing sahabat ada sunnah. Sunnah Abu Bakar perang urang, perang urang musnad. Sunnah Sayyidina Umar pertanggalan. Sunnah Sayyidina Umar pertanggalan. Sunnah Sayyidina Umar Baitul Mal. Sunnah Sayyidina Umar mengumpulkan terang. Sunnah Sayyidina Utsman apa? Azan 2 kali. Hah? Mana lagi? Mengumpulkan mas. Sunnah Sayyidina Ali adalah memerang bukan pemberon. Itu semuanya ikut. Jangan kita pisah-pisahkan Nabi dengan para sahabat. Maka orang yang ikut sahabat Nabi adalah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ini yang sedang sekarang gencar-gencar orang memisahkan antara Nabi dan sahabat. Misalnya seperti azan 2 kali. Bilang oleh Utsaimin, guru daripada Salafi Wahabi, Nabi 1 kali azannya. Masa Sayyidina Utsman 2 kali? Berarti menentanglah Nabi sama. Ambil Sayyidina Ali, ambil peran Nabi, jangan ambil peran Utsman. Oh sunnah khulafur rasyidin, kalau tidak menentang sunnah Nabi. Jadi berarti Sayyidina Utsman sudah berontak dengan Nabi. Itu tidak menentang, yang menentang antara Nabi dan Utsman. Ada dan tidak. 1 dan 2 bukan menentang, menambah namanya. Kalau Nabi mengazan, Sayyidina Umar tidak itu yang menentang. Tapi Sayyidina Nabi azan 1 kali, Sayyidina Utsman karena banyak. Sudah banyak orang, sudah jauh orang berjalan, maka diazankan untuk persiapan. Oh sekarang sudah ada mic, sudah bingung dulu, sama juga. Sudah kuliah orang, yang tidaknya tetap masih ada. Lebih-lebih untuk jangan sampai lupakan sunat qabliyah tuh. Makanya orang yang tidak azan 2 kali itu adalah orang yang tidak menghilangkan sunnah Sayyidina Utsman. Ini yang sedang sekarang. Makanya ananda sekalian, kamu walaupun di sini dalam kancah, dalam menuntut ilmu kadang-kadang kita sama-sama itu yang pendirian kita haruslah tetap walaupun kita bergelut dengan orang yang tidak sependapat. Kita hormati mereka dalam hal tidak kita jadi. Dia pendapat dia, kita jangan sampai terpengaruh. Bahkan yang lebih baik pengaruhlah mereka. Baik dalam soal ketauhidan, akidah maupun dalam antonia. Bermazhab Syafi'i karena kitab yang mana contoh. Contoh. Dalam Al-Quran mengatakan, kamu sudah mahasiswa sudah bisa mencerna. Dalam Al-Quran mengatakan, fa'usilu kalau mau sembahyang apa? Fa'usilu wujuhakum. Apalagi? Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu birusikum. Ulang? Fa'usilu wujuhakum. Fa'usilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu birusikum. Ilal ka'bain. Apabila kamu mau sembahyang, cuci 2 tangan, sapu kepala, basuh selesai. Kalau dalam Quran berapa rukun wudu?
Tapi yang sekarang berapa orang Aceh ini? Pertama nih, siapa suruh niat sama kamu? Kalau bukan mazhab Syafi'i, tanya soal mengapa kamu niat? Siapa suruh sama kamu niat? Ikut siapa? Nabi tak pernah. Mana hadis yang mengatakan niat berwudu? Ada. Oh, innamal a'malu binniyat, itu hadis yang umum. Apakah ada satu hadis unu fi wudu'ikum? Ada. Kita niat pada waktu itu toh bermaksudnya walaupun kamu tidak mengaku kamu mazhabi, tapi kamu sudah di kotak mazhab Syafi'i. Yang kalau yang kemudian walaupun ragu tidak mengaku. Setelah itu apa lagi? Apa? Dua kita duluan, kaki dengan muka. Bukan, duluan mau dengan siang berakuter. Siapa yang suruh? Makanya dalam masalah ini berapa wudu? Kita sama Hanafi. Berapa Hanafi? Berapa disebut? 3, 4 habis. Maka tidak wajib niat pada Hanafi wajib wudu, Hanafi wajib ni. Tapi wajib yang lain. Itulah beda ijtihad. Di mana beda ijtihad? Pada nas Al-Quran, pada nas kitab yang tidak kontan, yang multi tafsir. Timbullah istilah ijtihad. Ini pertengahan itu. Begitu juga pada masalah lain. Bagaimana hukumnya niat pada wudu? Kalau Syafi'i mengatakan wajib. Mengapa? Karena inamal amalu. Maka Hanafi tidak mengapa? Karena bukan amal, bukan yang amal sembah. Bukan, karena kita yang diperintahkan apa? Amal sembahyang ini untuk perancang. Kadang-kadang kalau air wudu, kalau nggak ada air tanah, berarti dia tidak tetap, berarti dia alat, tidak perlu berani. Berarti jadi. Maka di manakah berlaku ijtihad? Pada yang masih tidak sama-sama dalam ayat, sama-sama dalam timbullah pemahaman ijtihad. Apakah dibolehkan? Rasul waktu mengirim Mu'ad ke negeri Yaman, apa bilangnya? Dengan apa kamu hukumnya ya Mu'ad? Dengan kitabul. Kalau nggak ada dalam kitabullah, sunnah. Kalau nggak ada, ajidah itu aku ijtihad. Pokok lebih betulnya mana? Akibat dari ijtihad itu, beramai-ramai ijtihad timbullah ijma. Karena tidak ada disebutkan yang pada perbandingannya ada, timbullah maka dasar hukum kita berapa? Bukan Quran, hadis, ijma, ati Allah, wa ulil amri. Ulil amri kalau masalah agama, masalah negara, pemerintah, maka haram berontak dalam mazhab kita. Maka tidak boleh jika kita berontak, tidak boleh kita membuat apa soal berontak. Maka dalam mazhab kita tidak boleh berontak. Pemerintah tidak misalnya kurang tidak boleh. Beginilah. Maka saya harapkan kepada kamu, dan cobalah antara kamu coba isi mengisi. Lebih baik saudara. Karena Wahabi sekarang sudah ganas, kalian. Ini tengok bersama balik fatwa, kamu berfatwa termasuk balik dalam merumuskan tentang aliran yang ada di mana? Di Malang. Dalam sesat semua sudah dikeluarkan. Mengatakan Tuhan di langit mengingkarkan